العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat serta orang-orang yang rela meneruskan perjuangan beliau hingga hari kiamat. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kedatangan tamu kita yang mulia, yaitu Sayyidina Al-Alim Al-Allamah Sayyidul Faqih Al-Habibun Nabil Sayyidina Al-Habib Muhammad bin Saleh bin Attas Al-Attas. Mudah-mudahan beliau panjang umur, mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga istri beliau dan semua keluarga beliau mudah-mudahan senantiasa dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan kedatangan beliau Allah memberkahi kita semua dan mengangkat segala wabah dan penyakit yang ada pada kaum muslimin dan muslimat, dan mudah-mudahan segala hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang hadir bersama kita para habaib, Habib Ahmad Al-Hamid dan semua habaib yang hadir pada malam hari ini. Mungkin ada yang di depan, di belakang Habib Alwi, dan juga para ulama, para tokoh agama, para guru-guru agama, para pewaris ilmu Nabi SAW, bil khusus orang tua kami Guru Haji Ahmad Mardani, dan juga alhamdulillah bersama kita Guru Suhaimi dari Sangatta, Guru Darmawi, Guru Sirat, Guru Idham, ada Guru Josidin mulai Martapura, dan semua guru yang hadir pada malam hari ini. Kita tidak sebutkan satu persatu, mudah-mudahan mereka semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan malam ini juga kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan doakan Bapak Haji Hendra Gunawan, mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan diberkahi segala usaha beliau, keluarga beliau, dan juga semua pihak yang telah membantu majelis ini. Mudah-mudahan mereka semua senantiasa dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah ala kulli man wa bihi sallallahu alaihi ila hadratin nabi. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, pada malam hari ini mungkin sedikit kita sebelum Habib menyampaikan nasihat beliau, karena kita berada di bulan Rajab ini, maka mungkin sedikit ulun akan membacakan manakib. Seperti yang kita tahu, bulan Rajab ini adalah bulan di mana Abah Guru Sekumpul beliau berpulang ke rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kita yakini dikatakan inda dzikril auliyai tatanazzalur rahmah, ay tanzilur rahmah. Ketika disebutkan para wali Allah taala, maka insyaallah akan diturunkan, jelas akan diturunkan rahmat di tempat itu. Dan seperti yang pian tahu, Abah Guru Sekumpul itu beliau dilahirkan di malam Arba tanggal 27 Muharram tahun 1361 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 11 Februari tahun 1942 Masehi di Kampung Tunggul Irang, Martapura. Beliau ini bukan asli orang Tunggul Irang, tetapi keberadaan beliau di Tunggul Irang itu karena nenek beliau saat itu sekeluarga mengungsi ke sana, karena memang kampung beliau saat itu dimasuki oleh penjajah Jepang. Jadi nenek beliau sekeluarga memilih untuk berhijrah ke Kampung Tunggul Irang. Sedangkan kondisi mama beliau itu saat itu sedang berada dalam hamil besar, menunggu harinya. Ketika sampai di Tunggul Irang, lahirlah Abah Guru Sekumpul ini, yang kemudian beliau kecil diberi nama dengan nama Kusyairi. Di dalam suatu riwayat dikatakan selama beberapa hari Abah Guru ini lahir, beliau tidak menyusu dengan ibu beliau, tetapi selama beberapa hari justru beliau ini mengisap air liur dari Tuan Guru Abdurrahman Adu di Tunggul Irang. Guru Abdurrahman Adu ini adalah seorang wali min auliyaillah, yaitu pakaian almarhum Guru Ibad Kiai Haji Badruddin bin Kiai Haji Ahmad Zaini bin Kiai Haji Abdurrahman Adu. Jadi almarhum Tuan Guru Abdurrahman Adu ini adalah seorang wali Allah Ta'ala yang memang beliau ini mulut beliau tidak basah terkecuali mulut itu menyebut nama Allah.
Karena dalam pelajaran Mi'raj pun kita melihat ada sebagian golongan yang dilihat Nabi di bawah arasy, mereka tenggelam di dalam tautan cahaya. Di satu tempat yang Jibril pun tidak melewati tempat itu. Bahkan Jibril pun tidak sampai ke sana, tetapi ada orang yang tenggelam di lautan cahaya. Siapa mereka? Di antaranya adalah orang yang mulut mereka selalu basah karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah orang yang selama di dunia hatinya terikat dengan masjid. Yang ketiga adalah orang yang selama di dunia tidak pernah durhaka kepada orang tuanya. Maka tiga golongan ini adalah orang yang kelak di hari kiamat akan berenang, akan tenggelam di lautan nur, di lautan cahaya, di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Abah Guru sekumpul di kemudian hari mengganti nama beliau menjadi Muhammad Zaini. Sehingga hari ini kita kenal beliau dengan alimul allama al-'Allamah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Nah, beliau yang merubah nama beliau itu menjadi Muhammad Zaini. Lalu kemudian di antara sifat beliau sewaktu kecil adalah memang memiliki kesabaran yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang seusia beliau. Di umur 7 tahun beliau sudah hafal Al-Quran. Di umur 9 tahun beliau menghafalkan tafsir Jalalain. Dan sampai umur 15 tahun beliau tidak pernah mimpi basah. Tahu mimpi basah lah. Tahu lah. Jangan pura-pura kada tahu. Mimpi basah sampai umur 15 kada pernah. Artinya beliau kalau naik ihtilam. Para ulama katakan mimpi basah itu terjadi karena seseorang itu dipermainkan iblis di dalam mimpinya. Ujar kita bahasa Banjar itu iblis mengguliming. Makanya sampai apa tuh mencurat tuh Bang Ibnu. Jadi mencurat itu terjadi karena iblis mengguliming memainkan. Itu kita karena guring kita lalai. Lalu iblis mempermainkan senjata pusaka itu. Lalu keluarlah mani. Kenapa terjadi? Karena iblis mempermainkan. Kayak itu kalau dikatakan di dalam tafsir-tafsir itu. Lalu kemudian Abah Guru ini sampai umur 15 kada pernah mimpi basah. Itu menunjukkan iblis tidak bisa mempermainkan sidin. Tahu kalau kita kenapa memimpi terus semakin rancak bermimpi berarti rancak iblis mengguliming tuh. Bahkan nang lucu lagi ada nang datang guru jar. Adalah amalan supaya kawa mimpi basah jar. Itu ngarannya amalan supaya diguliming setan. Kahakunan gitu. Orang bilanya kada pernah mimpi basah berarti baliknya kena dengan umur 15 tahun. Jadi umur 15 tahun zin baru balik. Mun kita umur 9 tahun gin mimpi terus sudah. Nah kemudian beliau melanjutkan pendidikan beliau pertama di kampung Keraton sebelum kemudian beliau masuk ke Darussalam Martapura. Di Darussalam beliau diantaranya belajar dan diajarkan oleh almarhum Guru Sulaiman. Di antara guru beliau adalah Guru Haji Abdul Hamid Hussein. Di antara guru beliau adalah Guru Haji Mahali Abdul Qadir, Guru Muhammad Zain, Guru Haji Rafi'i dan sanak almarhum Guru Ramli, dan Guru Syahran dan banyak lagi di antara guru-guru beliau. Dan ketika beliau duduk di tingkat tsanawiyah dan aliyah, di antara guru yang mengajarkan beliau adalah Alimul Fadil Tuan Guru Haji Husin Dahlan dan juga Guru Haji Salman Yusuf dan Tuan Guru Al-Muhaddits Ki Haji Anang Sya'rani Arif dan juga almarhum Tuan Guru Alimul Fadil Guru Haji Husin Qadri dan Guru Ki Haji Salim Ma'ruf abahnya Guru Khalil Bupati Kabupaten Banjar dan juga guru paman beliau sendiri yaitu Al-Aribillah Al-Alimul Fadil Syekh Muhammad Samman bin Haji Mulia paman Sidin Sarang. Itu juga diantara yang paling banyak mendidik beliau ketika beliau sekolah di Darussalam. Lalu kemudian diantara guru beliau di bidang tajwid adalah Guru Sya'rani dan juga Guru Nasrun Tahir. Dan juga beliau banyak belajar kepada guru almarhum Guru Salman Jalil. Tetapi di kemudian hari Guru Salman Jalil itu bebulik belajar kepada almarhum Abah Guru Sekumpul. Di antara menunjukkan tawadu'nya Al-Alimul Fadil Ki Haji Salman Jalil yang berkubur di sebelah guru itu. Karena guru di tengah sedangkan kanan kiri sidin adalah Guru Salman Mulia dan Guru Salman Jalil. Kemudian di antara guru beliau
adalah guru aini kandangan, dan juga di antara guru beliau di dalam suluk adalah alimul fadil alhamdulillah guru Kiai Haji Muhammad Syarwani Abdan Bangil, dan juga Kiai Falak Bogor dan Sayyid Muhammad Amin Kutbi. Dan kemudian di antara guru beliau adalah Sayyid Abdul Qadir Albar dan Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki dan Syekh Hasan Masyad dan Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani dan Syekh Ismail Zain Al-Yamani. Dan di antara juga guru ruhani beliau adalah Syekh Ali Junaid yang ada di Berau secara ruhani, dan terus bersambung kepada Datuk Kalampayan sampai kepada Sesaman sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita menceritakan satu persatu cerita tentang beliau ini, maka sampai kapanpun kada akan selesai cerita kita ini. Karena pada akhirnya ketika kita menceritakan satu sungai, sepanjang apapun sungai itu muaranya pasti ke laut. Biar kayak apapun kita menceritakan kelebihan seorang wali, maka pada akhirnya yang kita ceritakan dan kita besarkan itu adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kulluhum min Rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Lalu kemudian jika kita berbicara karomah, sudahlah, apakah tidak cukup menjadi karomah bahwa setiap tahun, coba perhatikan ketika beliau hidup, mungkin sekumpul itu orang mendapat untung bila pengajian hari Minggu, bila pengajian hari Kamis, pengajian hari Rabu, pengajian bebinian hari Sabtu, bila ada acara baru orang dapat untung, bubuhan beca dapat untung. Tapi hari ini ketika beliau berpulang ke rahmat Allah, tidak ada batasan hari lagi. Setiap hari sekumpul itu rame, memutar perekonomian yang ada di sekumpul itu. Apalagi kalau sudah haul luar biasa, jutaan orang berkumpul di sana, berapa triliun uang yang berputar setiap hari di sana. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa beliau memberikan manfaat kepada kita umat Nabi ini sewaktu beliau hidup dan setelah beliau wafat. Dan percayalah, orang wafat memberi manfaat itu buktinya. Dan yang lain diantaranya bukti orang yang wafat itu telah memberikan manfaat, dalam tanda kutip sih wafat lah, dalam tanda kutip. Tapi kenyataan Allah berfirman, la tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya. Orang yang terbunuh di sabilillah aja Allah katakan hidup, kada mati, apalagi para aulia Allah Ta'ala. Nah, jadi Nabi Musa ketika bertemu dengan Nabi Muhammad, kan Nabi Muhammad ini disuruh Allah salat berapa waktu? 50. Begitu turun, lalu oleh Nabi Musa dikatakan, ya Rasulullah, umat pian itu halus-halus, han terbawa-bawa fisik Nabi Musa. Ujar Nabi Musa, umat pian halus, umat ulun ganal, umat ulun besar. Umat ulun yang ganal-ganal itu sehari sembahyang sewaktu aja. Nang sewaktu sehari itu jegin betamparan menyuruh. Nang sehari itu. Apalagi umat pian 50 kali sehari. Kada bakal mampu umat pian tuh halus kan. Dipadahkan Nabi Musa halus kita Abdurrahman ya. Kada tahu rupanya Nabi Musa bujur ya, awak halus cuma anak racap. Akhirnya ketika bertemu dengan Nabi, ujar Nabi Musa, minta kurangnya Allah Ta'ala. Akhirnya Nabi naik lagi dan minta kurangi sampai akhirnya kurang menjadi 45. Ujar Nabi Musa, apa yang pian dapatkan? Ujar Nabi, Allah kurangi alhamdulillah menjadi 45 dikurangi 5. Ujar Nabi Musa, kada cukup, 5 itu sedikit, tambahnya lagi. Nabi Musa nyuruh tambahnya. Akhirnya bebulik pulang Nabi sampai tertinggal menjadi 5. Pertanyaannya, ketika Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa, ini Nabi Musa masih hidupkah, sudah wafatkah? Hah? Nabi Musa ketika bertemu Nabi itu di waktu Nabi Musa hidupkah atau sudah wafatkah? Sudah wafatkah? Nah, kira-kira dari pertemuan itu ada manfaat yang didapat lah. Ada, kalau nyatanya sembahyang kurang jadi 5. Ini dalil jar ulama menunjukkan bahwa orang wafat itu bisa memberi manfaat. Buktinya Nabi Musa itu. Nah, jadi oleh karena itu kita yakini para aulia itu karena orang yang dicintai Allah. Dengan keberkahan mereka Allah kabulkan hajat kita semua. Jadi kalau orang ceritakan manakib ini terlampau panjang, itu cukup menjadi karomah bagi kita. Sebenarnya yang kita banggakan bukan karomah Sidin, karena karomah itu beliau menganggap biasa, tapi keistiqomahan Sidin dalam membimbing umat Nabi. Dikatakan al istiqomatu khairun min alfi karomah.
Kalau ada ribuan karamat Sidin, itu tidak ada apa-apanya dengan keistiqomahan Sidin Ma'ajar. Coba lihat Sidin, sampai duduk di kamar berbaju kaos biasa karena saking sakitnya beliau kada mampu turun ke langgar di hadapan kamera, tapi tetap Ma'ajar. Sampai muntung Sidin kadang-kadang bertutup dengan oksigen, sampai beliau habis cuci darah, tapi beliau tetap Ma'ajar untuk umat Nabi dan kada pernah perai. Sampai berabah dan segala macam, itu menunjukkan keistiqomahan Sayyid Ma'ajar. Nah itu lebih hebat dari karomah. Kenapa kita mencari karomah lagi? Kalau satu karomah itu bisa menjadi tanda bahwa orang itu wali, apalagi mun orang itu jelas istiqomahnya. Alahan pada wali lagi mestinya kalau. Nah jadi oleh karena itu mudah-mudahan dengan sekelumit ini pada akhirnya beliau berpulang ke rahmat Allah itu tanggal 5 Rajab, bertepatan kalau tidak khilaf tanggal 10 Agustus tahun 2005, di umur sekitar 63 tahun. Mudah-mudahan dengan pembacaan manakib ini Allah mengampuni dosa kita, Allah tutup segala aib dan kekurangan kita, dan selanjutnya kita akan mendengarkan bersama-sama ceramah tausiah dari guru kita Habib Muhammad bin Shalih At-Tas. Ini miknya nyala ke sebuting yang mana? Terjemah yang kuning kah? Cek satu. Cek satu. Cek. Cek. Jadi kita akan dengarkan tausiah dari guru kita Habib Muhammad bin Shalih At-Tas, dan sebelumnya insya Allah besok beliau akan datang ba'dal isya di majelisnya Habib Hashim bin Syah Bakar malam besok, dan juga malam Jumat insya Allah ba'da isya langsung, karena mulai maghrib insya Allah sudah akan dibacakan maulid di Masjid Darul Aman sekitar 200 meter setelah majelis ini. 200 meter setelah majelis ini ada masjid di sana, di hilir lah, di hulu ada masjid 200 meter dari sini Darul Aman. Insya Allah dari maghrib malam Jumat akan dibacakan maulid Habsyi, setelah isya beliau langsung ceramah insya Allah, karena setelah itu beliau akan ke tempat Habib Muhammad Al-Attas. Jadi silahkan pian hadir apakah di sini setelah maghrib sampai isya atau di rumah Habib Muhammad sekitar jam setengah 10 atau jam 10. Nah, jadi ini ulun sampaikan undangan ini umum kepada seluruh jamaah. Nah kemudian kepada guru kita Habib Muhammad bin Shalih At-Tas alaihi falyatafaddal mashkur.